Kami sudah memprediksi ini. Pada Juni 2025 kami memberitahu Anda bahwa hitung mundur perang Amerika Serikat Iran telah dimulai. Operasi Midnight Hammer telah usai, namun ketegangan tetap meningkat. Dan kurang dari setahun kemudian, Operasi Epic Fury dimulai. The Military Show membahas perkembangan menuju hal itu. Kini, kami memprediksi akhir perang Iran. Mari kita lihat posisi perang Iran saat ini. Kini, AS membuat blokade di Selat Hormuz sebagai respons atas upaya serupa yang pernah dilakukan Iran. Blokade Amerika bertujuan untuk melumpuhkan Iran secara finansial, dan hal itu akan berperan dalam skenario akhir perang yang akan kita prediksi. Namun, Iran belum akan menyerah begitu saja. Rezim itu tetap ingin selat itu jadi zona terlarang untuk kapal komersial dan tanker minyak. Pada tanggal 22 April saja, berita menyebutkan bahwa Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC telah menghentikan 2 kapal yang mencoba melintasi selat tersebut. Semua ini terjadi saat masih ada gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintahan Trump meminta Iran membuka kembali selat dan menyerahkan bahan nuklir. Iran terbuka terhadap permintaan pertama, tetapi mati-matian menolak permintaan kedua. Pembicaraan masih berlangsung, namun statusnya tidak jelas dan ada tanda-tanda operasi Epic Fury bisa dimulai lagi jika tak ada perubahan. Harapan untuk pembicaraan lanjutan sebelum akhir April mulai memudar. Kita mungkin akan menyaksikan tong mesiu yang siap meledak lagi. Dan jika itu terjadi, ada 3 faktor yang bisa bergabung untuk mengakhiri perang. Tidak ada satupun yang baik untuk rezim tersebut. Kita akan mulai dengan faktor pertama, yaitu runtuhnya rezim Islam Iran dari dalam. Salah satu aspek paling menonjol dari operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion adalah ketepatan mematikan Amerika Serikat dan Israel dalam menargetkan pemimpin rezim Iran dan IRGC. Mantan pemimpin tertinggi Ali Khomeini meninggal dalam 24 jam pertama perang. Bom penembus bunker menewaskannya di kompleks tersembunyi bersama beberapa rekan senegaranya. Sejak itu, banyak pemimpin Iran tewas. Lebih dari 40 komandan militer Iran dieliminasi 1 minggu setelah kampanye gabungan Amerika Serikat dan Israel dimulai. Di antara mereka adalah Kepala IRGC, Mayor Jenderal Muhammad Pakpur, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran dan Menteri Pertahanannya Jenderal Aziz Nazizadeh juga berhasil dieliminasi. AS dan Israel juga fokus untuk melumpuhkan pusat komando dan kendali Iran serta menghancurkan markas besar IRGC lagi, semuanya dalam minggu pertama perang. Semua ini punya 2 tujuan. Respons Iran terhadap operasi Epic Fury jadi lemah karena kehilangan begitu banyak pemimpin politik dan militernya. Sulit mengatur respon saat orang yang biasa mengatur sudah tiada. Potong kepala ular, tubuhnya akan mati perlahan. Inilah yang membawa kita ke tujuan kedua. AS ingin menciptakan skenario di mana rezim Iran saling menghancurkan dari dalam. Perpecahan internal berpotensi menghancurkan Iran dan sudah terlihat tanda-tanda masalah dalam rezim yang bisa memicu perebutan kekuasaan. Ambil contoh penerus Ali Khomeini, putranya Mujtaba Khomeini. Di permukaan, tampaknya menjadikan sang putra sebagai pewaris tahta ayahnya adalah langkah yang logis dan bahkan bisa dibilang pendekatan yang terkesan monarkis untuk menghadapi krisis kepemimpinan yang diciptakan Amerika Serikat lewat serangan awalnya. Namun, Khamenei muda bukan pemimpin simbolis yang dibutuhkan rezim Iran saat ini. Hampir tak pernah tampil di televisi pemerintah. Rezim bahkan dituduh memakai video buatan AI tentang pemimpin tertinggi barunya untuk membuktikan bahwa ia baik-baik saja. Mujtaba Khamenei dikabarkan terluka parah akibat serangan yang menewaskan ayahnya. Rezim Iran membutuhkan figur simbolis yang kuat untuk mempertahankan cengkeraman otoriternya di negara itu. Mujtaba Khamenei bukanlah figur simbolis itu. Ada juga cara yang ditempuh untuk menaikkan Khamenei muda ke tampuk kekuasaan yang sangat tidak tradisional. Iran biasanya menggunakan proses berbasis merit yang membutuhkan banyak konsultasi untuk memilih seorang pemimpin tertinggi. Tidak ada satupun dari itu yang diikuti kali ini. IRGC menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi agar pemimpin baru segera dipilih. Kebutuhan akan kesinambungan diklaim, namun kenaikan Mujtaba Khamenei bertentangan dengan seluruh ideologi rezim Iran. Darah tidak menentukan siapa yang memimpin Iran. Setidaknya seharusnya tidak begitu. Otoritas spiritual untuk menjadi pemimpin tertinggi seharusnya diperoleh melalui usaha. Pendiri rezim Iran awalnya menentang monarki Pahlavi, namun kini Iran justru menuju struktur monarki sendiri. Banyak orang di negara itu tidak senang dengan perkembangan ini. Dan sekarang setelah situasinya mulai mereda dan Ayatollah Khamenei telah menukar bom dengan blokade, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Yang paling utama,
Apakah Mujtaba Khamenei adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut? Rantai berbasis meritokrasi dan spiritual yang dulu mengikat rezim Iran kini telah hancur, dan hal itu membuka jalan bagi kekecewaan yang semakin besar serta ketegangan yang memuncak di dalam rezim Iran yang baru dan rusak ini. Hal ini paling terlihat di IRGC itu sendiri. Meski IRGC ingin tampil sebagai kekuatan bersatu saat mengangkat Mujtaba Khamenei, nyatanya organisasi ini adalah jaringan rumit aliansi faksi dan pemimpin regional. Markas besar IRGC telah tiada, begitu juga banyak orang yang dulu menyatukan semua faksi dan wilayah ini. Orang Baloch, Kurdi, Azeri, dan Arab adalah bagian dari IRGC, dan ketegangan etnis mereka ditambah kekacauan dalam kepemimpinan Iran dapat memicu konflik sipil. Cukup satu pemimpin kuat dan karismatik untuk mempertanyakan kenaikan Mujtaba Khamenei. Perang bisa terjadi dan bukan perang yang dilancarkan Amerika Serikat. Pihak berwenang Iran sudah mengetahui bahayanya. Sejauh 5 Maret lalu, saat AS-REC dan Israel sedang menyelesaikan kampanye awal mereka untuk memenggal kepala ular rezim, Middle East Eye melaporkan bahwa para pemimpin politik dan militer di Iran sudah bersiap menghadapi kemungkinan perang saudara. Detail menariknya, IRGC dan tentara resmi Iran diberi instruksi bertindak mandiri jika komunikasi dengan komando pusat terputus, serta menerima kewenangan lebih luas. Bagaimana jika kedua kekuatan militer itu memutuskan mereka punya agenda yang berbeda? Keduanya juga telah dikerahkan ke wilayah barat, tenggara, dan barat daya Iran yang menurut Middle East Eye merupakan pusat gerakan separatis. Secara khusus, Kurdistan bisa menjadi masalah. Beberapa hari setelah operasi Epic Fury dimulai, 5 kelompok milisi Kurdi Iran di Kurdistan, Irak mengumumkan telah membentuk aliansi strategis untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Potensi terjadinya perang saudara mulai terlihat. Bagi Amerika Serikat, akhir perang Iran bisa berarti cukup diam dan membiarkan semuanya berlangsung sendiri. Rezimnya lemah. Hal yang sama juga berlaku untuk pemimpin tertinggi barunya, baik secara fisik maupun dalam klaim kekuasaannya. IRGC dan tentara resmi Iran semakin terpecah dan tampaknya sama-sama fokus menangani konflik regional seperti halnya melawan Amerika Serikat. Dan tepat di luar Iran, kelompok-kelompok etnis yang telah ditekan oleh rezim selama puluhan tahun sedang membentuk aliansi. Pekerjaan beratnya mungkin selesai. Amerika Serikat kini mungkin hanya perlu menunggu rezim Iran menghancurkan dirinya sendiri lewat pertikaian internal dan kerusuhan sipil. Faktor ini akan melemahkan kepemimpinan Iran yang sudah terpecah. Faktor kedua dapat memperkuat faktor pertama dan memberi hasil lebih baik bagi operasi Epic Fury terkait kepemimpinan Iran di masa depan. Sebelum membahas itu, inilah alasan kami membuat The Military Show untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Baru di channel ini, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan konten terbaru. Faktor kedua, rakyat Iran bangkit dan menumbangkan rezim untuk selamanya. Kita telah membahas perpecahan sebelumnya dan melihat banyak contohnya di jalanan serta dalam hierarki Iran saat kematian Ali Khamenei diumumkan. Sebagian rakyat Iran berduka sesuai perintah. Banyak orang merayakan kematian Khamenei di berbagai kota di Iran, mencerminkan ketidakpuasan terhadap rezim yang memicu protes musim dingin hingga situasi saat ini. Protes-protes itu juga menunjukkan bagaimana rezim Iran menindak keras perbedaan pendapat. Pada akhir Januari, protes-protes tersebut telah menyebabkan 6.000 orang dipastikan tewas. Jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi, 33.000 orang atau lebih diduga tewas saat rakyat Iran mencoba memprotes para pemimpin mereka selama perang, menurut The Guardian. Menekan pemberontakan sudah biasa bagi rezim Iran. Populasi Iran telah beberapa kali bangkit di abad ke-21. Pada tahun 2009, 2019, dan 2022, sebelum protes Januari 2026. Penindasan rezim terhadap protes semakin meningkat setiap kali. Prajurit diperintahkan menembak lebih banyak warga sipil, memicu kemarahan di jalanan, dan memperbesar perpecahan di IRGC serta militer Iran. Akan ada banyak prajurit yang bertanya-tanya mengapa mereka mengarahkan senjata ke rakyat mereka sendiri, bukannya secara aktif membela negara mereka. Para prajurit mungkin mulai mempertanyakan hal itu. Mereka telah menyaksikan bom Amerika Serikat dan Israel melumpuhkan Pulau Kark, menghancurkan pemimpin Iran, serta merusak sebagian besar infrastruktur militernya. Mereka juga melihat Mujtaba Khamenei berkuasa dengan cara yang bertentangan dengan tujuan utama revolusi Iran, yaitu menghapus pewarisan kekuasaan turun-temurun. Seberapa besar simpati yang berkembang di kalangan militer Iran terhadap orang-orang yang justru menjadi sasaran tembakan para tentaranya sendiri? Ada sesuatu yang terasa berbeda dari aksi protes yang terjadi pada Januari 2026.
Aksi ini membuktikan rezim Iran tak pernah sepenuhnya menekan kehendak rakyat meski di puncak kekuasaan. Organisasi masyarakat sipil di negara itu masih ada meski ditekan rezim, namun tak pernah benar-benar hilang. Operasi Epic Fury dan Operasi Roaring Lion juga lebih cerdas dalam memilih target daripada yang terlihat. Aparat militer Iran telah dilumpuhkan, tetapi sebagian besar infrastruktur pemerintahan sipilnya masih utuh. Ini keputusan yang disengaja. Infrastruktur tetap ada, sehingga mereka yang melawan rezim Iran bisa beralih ke tampuk kekuasaan lebih lancar. Republik Islam Iran lebih dekat untuk runtuh daripada sebelumnya. Keruntuhan itu mungkin terjadi karena kombinasi antara rakyat negara yang melawan rezim dan para tentara yang memilih untuk tidak membunuh warga sipil hanya demi melindungi seorang pemimpin yang tidak pernah mereka minta. Namun, penggulingan rezim Iran tak akan terjadi seketika dan tak cukup hanya dengan frustrasi di jalanan. Presiden ASS Donald Trump menyerukan rakyat Iran merebut kembali negara mereka. Sudah jelas apa yang diinginkan AES sebagai akhir perang dengan Iran. Namun kemarahan di jalan harus disalurkan. Seorang tokoh atau pemimpin yang mampu menyatukan massa yang terpecah untuk melawan Republik Islam yang rusak. Kepemimpinan jelas dan visi kuat untuk masa depan Iran sangat dibutuhkan. Iran pernah memiliki tokoh serupa. Gerakan Hijau yang muncul dari pemilu 2009 yang disengketakan menampilkan mantan Presiden Muhammad Khatami dan mantan Perdana Menteri Mir Hussein Musavi. Suara mereka berhasil ditekan oleh Republik Islam. Namun sekarang Republik itu telah hancur dan terbukti sebagai sandiwara oleh serangan Amerika Serikat dan Israel. Penindasan tidak semudah dulu lagi. Untuk mengakhiri perang, kehendak rakyat Iran untuk menggulingkan rezim adalah salah satu faktor kunci yang perlu didorong oleh Amerika Serikat. Amerika sudah menciptakan perpecahan di antara para pemimpin Iran. Kini saatnya mendukung rakyat Iran, misalnya lewat serangan udara tambahan untuk melemahkan kepemimpinan Iran saat ini. Namun, serangan udara tidak cukup untuk mengakhiri rezim itu, diperlukan operasi darat. AS tidak akan mengirim 500.000 tentara seperti yang diklaim Foreign Affairs untuk merebut Iran. Namun, yang bisa dilakukan Amerika Serikat adalah memberikan keahlian militernya kepada kelompok Iran yang bangkit melawan rezim tersebut. Amerika Serikat telah menempatkan ribuan personel di Teluk, termasuk di pangkalan militer serta pasukan terjun payung dan unit ekspedisi marinir dalam operasi Epic Fury. Pasukan darat itu kemungkinan digunakan untuk serangan amfibi ke pulau-pulau Iran di Selat Hormuz terkait faktor ketiga yang akan kita bahas segera. Namun, jika rakyat Iran menemukan seorang pemimpin dan visi yang bisa mereka ikuti, Amerika Serikat mungkin dapat menggunakan pasukan daratnya untuk membantu. Pelatihan dan saran taktis sangat berharga bagi rakyat Iran yang ingin mengorganisir pemberontakan, juga pembentukan basis di Iran yang aman dari pengaruh IRGC atau tentara. Semua ini tidak akan berjalan mulus. Jaringan sel tidur di barat dan kelompok regional di Iran akan menjadi masalah. Namun, yang dimiliki Amerika Serikat saat ini adalah kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan transisi dari rezim yang sekarang. Rakyat Iran bisa menjadi faktor utama dalam transisi tersebut. Namun, negara-negara Teluk juga berperan penting dan akan memengaruhi bagaimana perang melawan Iran berakhir. Respons Iran terhadap operasi Epic Fury membuktikan Iran tidak seintimidatif yang selama puluhan tahun berusaha ditampilkan sebagai pengganggu besar di Timur Tengah. Memang, Iran telah menyerang negara-negara Teluk dengan rudal dan drone. Di Uni Emirat Arab saja, 2.800 rudal dan drone Iran telah menghantam sasaran yang sebagian besar adalah warga sipil sejak awal perang. Situasi yang ditakuti negara-negara Teluk kini terjadi pada mereka, dan meski serangan Iran berbahaya, mungkin tidak separah yang diperkirakan. Salah satu hal yang dilakukan perang ini adalah menarik aliansi yang dimiliki Iris Lekat dengan banyak negara Teluk keluar dari bayang-bayang dan menjadi sorotan publik. Atlantic Council menyatakan negara-negara Teluk merasa menanggung konsekuensi dari aliansi yang tak bisa dibahas terbuka. Aliansi-aliansi itu kini dititik balik. Ambiguitas hilang setelah Iran membombardir pangkalan Amerika di seluruh Teluk. Sama seperti IS, seharusnya mulai mempersiapkan rakyat Iran untuk mengambil alih rezim, IS juga bisa memanfaatkan aliansi-aliansi yang sering tidak diungkapkan dengan musuh-musuh Iran di Teluk untuk menciptakan tekanan. Ini bisa jadi kunci utama. Negara-negara Teluk punya pengetahuan regional dan sumber daya yang tidak dimiliki Amerika Serikat. Agar transisi terjadi, mereka harus menjadi inti dari proses itu. AS harus melibatkan negara-negara ini dalam perencanaan transisi.
Dengan berinvestasi pada masyarakat sipil dan kerangka konstitusi yang sudah ada di Iran, Amerika Serikat dapat bekerja sama dengan negara-negara Teluk untuk memastikan bahwa siapapun yang mengambil alih di Iran bukanlah seorang diktator militer atau ideolog radikal. Musuh bisa jadi teman jika AS memainkan kartunya dengan baik dan memanfaatkan peluang untuk menjadi fondasi bagi terbangunnya kawasan Teluk yang lebih kooperatif. Persiapan paket bantuan dan perencanaan masa depan Iran perlu dilakukan sekarang. Kekosongan kekuasaan akan segera terisi jika tidak ada rencana yang disiapkan, dan itu adalah situasi yang perlu diantisipasi Amerika Serikat. Dukungan penuh pada negara Teluk, rakyat Iran, dan organisasi di Iran yang ingin melawan rezim akan menciptakan persatuan yang sulit dihadapi kepemimpinan yang sudah terpecah oleh AS Serikat. Tekanan pun datang. Dengan dukungan penuh negara-negara Teluk, ASS dapat meningkatkan tekanan ke Iran. Serangan ke rezim dapat dilakukan dari negara-negara tersebut. Negara-negara Teluk juga bisa memberi AES akses penuh ke wilayah udara mereka, sehingga serangan udara berikutnya jadi lebih mudah. Negara-negara ini dapat langsung memberi dukungan logistik untuk pemberontakan di Iran. Pengganggu di Timur Tengah akan sadar mereka tak bisa berbuat banyak melawan kekuatan bersatu yang dipimpin Amerika Serikat. Amerika juga sebaiknya menerima bantuan yang ditawarkan oleh negara-negara lain. Ukraina berada dalam posisi untuk menjadi pemain kunci. Ukraina menandatangani kesepakatan 1 dekade dengan beberapa negara Teluk yang telah mendapat manfaat dari keahlian drone Ukraina. Lebih dari 200 ahli drone Ukraina telah beroperasi di Teluk dan aktif membantu negara-negara di sana menghadapi ancaman drone Syahid Iran. Itu menjadi tekanan baru bagi rezim Iran. Dengan ancaman serangan utama yang melemah, mereka kehilangan pengaruh. Berbicara tentang pengaruh, ada Selat Hormuz. Ini membawa kita ke blokade yang disebutkan di awal video. Trump menyatakan blokade ini membuat Iran kehilangan 500 juta dolar per hari dari penjualan minyak dan gas. Itu jumlah uang besar yang hilang tiap hari bagi rezim yang kesulitan finansial dan berupaya menjaga persatuan menghadapi Amerika Serikat. Mempertahankan blokade di Selat Hormuz mungkin dengan penguatan yang diberikan oleh pasukan darat yang mengambil alih pulau-pulau dan wilayah pesisir yang digunakan Iran untuk meluncurkan Syahid dan kapal cepat ke kapal dagang akan menguras kekuatan ekonomi rezim tersebut. Ini semua adalah tekanan yang bisa digunakan untuk memaksa negosiasi agar rezim Iran menyerahkan bahan nuklirnya. Kami memprediksi operasi Epic Fury akan berujung pada perubahan rezim. Rezim saat ini melemah, pemimpinnya kewenangannya dipertanyakan karena cara penunjukannya. Kelompok separatis mulai terbentuk, sementara Iran mendesentralisasi dan memperkuat militer untuk menekan mereka. Rakyat di jalan menunjukkan keinginan besar untuk perubahan yang bisa diarahkan jika ada pemimpin dan dukungan yang tepat. Dan negara-negara Teluk boleh menyadari bahwa Iran tidak seberbahaya seperti yang selama ini mereka buat orang lain percaya. Amerika Serikat sekarang memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan yang nyata dan substansial. Dasar-dasarnya sudah diletakkan dan tekanan sudah mulai diberikan. Agar prediksi kami terwujud, Amerika Serikat perlu fokus merencanakan Iran pasca rezim. Jadi itulah prediksi kami tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perang dengan Iran. Sekarang tonton video asli kami di mana kami memprediksi semua yang telah terjadi di Iran selama beberapa bulan terakhir. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang sedang terjadi setelah operasi Singa Bangkit dan Palu Tengah Malam. Cari tahu apa itu dengan menonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis operasi amarah epik lainnya. Terima kasih telah menonton.